kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, bahkan setiap umat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Hamba-Nya menyerahkan kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan, karena hamba tidak mampu tanpa Tuhan, tidak mampu tanpa uluran tangan Tuhan yang menopang hamba-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah Tuhan melewati hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Baik, pada saat pagi hari ini saya mengangkat tema untuk kita, yaitu melayani seperti Kristus. Nah, melayani adalah suatu tugas yang menjadi tugas orang percaya, akan tetapi tidak semua orang terpanggil untuk melayani. Ada juga yang terpanggil untuk melayani tetapi tidak terampil dalam mempersiapkan diri. Perikop tentang pemanggilan Matius orang berdosa, yaitu menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid, merupakan cara Yesus memberikan teladan yang benar dalam melayani sesama. Nah, apa yang dimiliki seorang hamba Tuhan dalam melayani? Seringkali kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita seringkali gagal untuk memahami hal apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Yang kita miliki itu dalam melayani itu seperti apa gitu. Miliki yang pertama adalah miliki hati yang penuh belas kasihan. Dalam Matius 9 ayat ke-13 di situ berkata bahwa jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu memanggil orang, Yesus itu yang kukehendaki ialah belas kasihan. Kata firman Tuhan di sini adalah bahwa yang kukehendaki itu adalah ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bahwa yang Tuhan kehendaki itu ialah belas kasihan, bukan persembahan. Lalu apalagi, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, lalu kita bisa lihat juga ayat di Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Nah, di dalam Hosea pasal yang ke-6 di sini mengatakan bahwa Yesus itu menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan.
dalam melayani tentu kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan dan tulus dalam melakukan segala sesuatu. Sama seperti ketika kita melayani semua orang, ketika kita punya kesempatan untuk melayani sesama kita, hendaklah kita sebagai hamba Tuhan, kita mau melayani itu dengan berbelas kasihan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang seperti yang Tuhan ajarkan gitu. Dalam melakukan segala sesuatu kita harus hendaknya kita sebagai hamba Tuhan, kita melakukan segala sesuatu itu tulus, sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, hendaklah kita melakukan itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita percaya bahwa orang yang tulus dalam melayani Tuhan tentunya adalah orang yang tidak mementingkan pujian dari siapapun. Ketika kita melayani, ketika kita dipercayakan untuk melayani, bagaimana kita memberi diri untuk melayani sesama, sama seperti Kristus ajarkan kepada kita. Lalu yang kedua, melayani Tuhan, apa sih yang harus sebagai hamba Tuhan yang harus kita miliki dalam melayani? Poin yang kedua adalah melayani dengan sepenuh hati, tidak memandang rupa. Di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, di situ mengingatkan kita bahwa demikianlah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu di ayat yang 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah berbelas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi poin yang kedua adalah melayani dengan sepenuh hati dan tidak memandang rupa. Ada banyak kegagalan dalam pelayanan. Kita banyak sebagai seorang hamba Tuhan, kita banyak mengalami kegagalan dalam pelayanan kita, karena kita sama dengan orang-orang Yahudi dan orang Farisi, melayani memandang rupa. Nah, inilah yang dikritik Yesus, bahwa orang yang sakitlah yang memerlukan tabib dan bukan orang sehat. Ini adalah kata-kata kritik Yesus di ayat yang ke-12. Di situ mengatakannya bahwa Yesus berkata dia itu berkata bahwa bukan orang yang sehatlah yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Yesus mengeluarkan kata-kata kritiknya. Demikian juga dengan pelayanan, hendaklah terarah pada orang yang sangat membutuhkan. Demikian juga kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus melihat gitu bahwa kita itu melayani itu bukan melayani orang yang sehat seperti itu, tapi kita harus melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan pelayanan itu, benar-benar orang yang memerlukan kehadiran kita untuk melewati kehidupan kita, mereka bisa mengenal kasih Kristus itu seperti apa. Nah, karena itu tema kita pada hari ini yaitu melayani seperti Kristus. Jadi kita tuh diingatkan sebagai seorang yang melayani, seorang hamba-hamba Tuhan, seorang yang melayani Kristus. Kita mau melayani seperti ajaran dan teladan Kristus. Baik, kesimpulan khotbah kita pada saat ini adalah dalam melayani sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati dan ketulusan dalam pelayanan, karena kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang harusnya mendapatkan pujian, Tuhanlah yang harus mendapatkan kehormatan. Jadi hal ini mengingatkan kita bahwa kita adalah seorang pelayan, dan karena itu kita harus menyadari supaya kita jangan mencuri kemuliaan Allah, tetapi kita percaya bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk melayani orang dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita, dan kita percaya Tuhan akan menguatkan kita dalam hal melayani. Sama seperti Kristus ajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus memanggil orang berdosa, sama seperti Matius
dan menjadikan Matius itu muridnya, banyak orang Kristen yang salah banyak orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu, orang-orang menganggap bahwa apa sih yang Yesus lakukan, apa sih yang Yesus kenapa sih Yesus harus berkumpul sama orang-orang pemungut cukai, lalu kenapa sih Yesus memilih pemungut cukai gitu menjadi muridnya. Tetapi kan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus memberikan kita ajaran untuk melayani seperti yang Yesus lakukan. Nah, untuk melayani juga banyak orang Kristen yang salah memahami pengertian dalam pelayanan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa banyak orang berpikir bahwa pelayanan hanyalah kegiatan dalam lingkup gereja saja. Sesungguhnya pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan kita, semua tindakan kehidupan kita yang baik dan yang pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Jadi melayani itu bukan hanya serta-merta tentang berbicara orang yang pengkhotbah, orang-orang yang di depan mimbar saja, tetapi melayani itu untuk kita semua gitu, untuk semua orang, untuk kita semua, bahwa gimana kita memberikan hati kita yang tulus, bagaimana kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, memiliki sikap yang berbelas kasihan, mempunyai melayani dengan sepenuh hati, tidak memandang rupa. Hal-hal seperti itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi mengingat kita pada saat pagi hari ini, untuk mengingatkan kita bagaimana kita melayani sama seperti Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami ketika kami melayani siapapun Tuhan, biarlah kami mempunyai hati yang berbelas kasihan, dan kami juga melayani orang-orang dengan sepenuh hati kami Tuhan, dengan ketulusan hati kami Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Haleluya, amin.